وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tentang kaidah-kaidah fikih muamalah maliyah. Kita sampai di kaidah yang keempat, yaitu larangan riba. Man'ur riba. Diharamkan riba berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma para ulama. Jadi haramnya riba itu sudah disepakati kaum muslimin, sebagaimana haramnya homer, haramnya babi, haramnya zina. Bahkan bisa dikatakan bahwa keharaman sudah menjadi kepastian dalam hukum Islam. Gak ada khilaf ya, kecuali orang aneh ya. Kemarin ada Rozi Hasim, Buya Rozi Hasim, masih muda seumuran saya, tapi luar biasa omongannya. Orang yang mengharamkan riba, dia masih pakai uang, harusnya dia nggak pakai uang. Ya, dia akan bertanggung jawab di akhirat dengan dosa yang luar biasa. Maka ya kalau saya, tips saya ya, kalau kamu dengar orang-orang kayak gitu, orang-orang aneh gitu, sebaiknya jangan dengarkan lagi pengajian. Karena dia akan ngomong yang aneh-aneh terus. Entah sengaja atau nggak sengaja, entah sekali atau dua kali dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Maka pentingnya berguru pada guru-guru yang hati-hati. Dalil keharaman riba dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, dia nggak bisa berdiri kecuali kayak berdirinya orang yang kesurupan. Yatakhabbatu syaitan, sempoyongan minal mas, karena kesurupan. Dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Ngapain riba? Riba itu sama kayak jual beli. Nanti ada lagi seorang yang dianggap tokoh agama itu ngomong riba yang haram itu bukan riba yang di bank. Riba yang haram itu riba yang berlipat ganda katanya. Berlipat ganda itu gimana? Kamu ngutang 1 juta, balikin 5 juta gitu. Itu yang haram. Kalau cuma 1 juta, balikin sudah lebih 500 itu nggak apa-apa. Katanya kayak gitu. Itu juga orang yang luar biasa. Kalau orang Jawa bilang tuh luar biasa nasar, ngawur. Wahallallahu al-bai'a wa harama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan ribanya. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang telah datang peringatan dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, dan dia kemudian berhenti, maka buatnya adalah apa yang pernah dia dapatkan dulu, wa amruhu ilallah, dan keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, dan siapa yang balik lagi riba, udah tahu haram masih tetap aja ngulangi, fa ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba, Allah akan musnahkan harta riba, wa yurbi shadaqat, dan Allah akan suburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai ya setiap orang-orang yang kafar, ingkar, dan pendosa. Itu orang-orang yang ngeyel makan riba itu disifati sebagai orang kafar, kemudian disifati sebagai asim, pendosa besar. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholihat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atau zakat, dan membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, buat mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim, dan gak ada rasa takut, ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka gak akan sedih. Artinya orang-orang yang kemudian meninggalkan riba dan beriman dan kemudian beramal soleh, insya Allah aman di dunia. Makanya ada rumus dari seorang yang lumayan bagus lah rumusnya, yaitu bahwasanya orang sholat pasti makan, orang makan belum tentu sholat. Artinya kalau kita kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah rezeki itu dijamin. Tapi kalau kemudian kita nggak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kata Nabi, ini barium miman asa bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara kaum musyrikin. Artinya apa? Ketika kita nggak bertakwa ya jangan minta tolong sama Allah, urusin dirimu sendiri. Padahal manusia itu hakikatnya dia nggak akan mampu menanggung semua urusannya sendiri kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, in kuntum mukminin, kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau nggak kamu kerjakan, fa'dharu biharbin minallah, maka izinkan, maka fa'dharu biharbin minallah, maka Allah akan mengumumkan perang. Ya.
untuk kamu dan juga perang melawan Rasulnya juga. Wa itu betul kalau kamu taubat falakum ru'usu amwalikum, maka buat kamu adalah pokok hartanya. La tadlimuna wa la tudlamun. Kamu ya tidak berdolimi dan kamu tidak berdolimi. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, itu ayat tentang riba 275 sampai 279. Al-Baqarah. Ayat ini sangat tegas menunjukkan pada keharaman riba sekecil apapun. Ya. Jadi nggak benar kalau mengatakan berlipat-lipat itu baru haram, nggak benar. Riba itu sifatnya kayak homer ini. Kalau jelas itu memabukkan itu homer, sedikit haram, banyak ya haram. Ya. Bahkan zina juga sama ini. Zina pun larangannya itu adalah wala takrobus zina. Mendekatinya nggak boleh. Jadi walaupun pacaran belum berzina ya nggak boleh. Ya. Apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Nah, maka dilihat dari beberapa sisi, yaitu memakan riba saat bangkit pada masa seperti orang kesurupan setan. Ya, kesurupan yang menyebabkan tekanan dari gila. Jadi orang riba itu tiap hari pikirannya, wah duitku nambah semene, duitku nambah semono. Tak utang isi kae 1 juta, kalau balik semene, tak kayak isi kono, mau nambah semene. Jadi bayangannya tuh duitnya nambah. Itu kalau dalam orang barat, orang kafir tuh, mereka punya rumus namanya time value of money. Uang itu akan bertambah nilainya berdasarkan waktu. Bijar kayak aja, nambah hari yang minjem, nambah duitnya. Kemudian selanjutnya harta riba dihapus keberkahannya. Jadi orang yang punya riba, yang mengelola riba sodakot itu, orang yang kemudian mengusahakan duitnya dari riba, maka nggak akan ada keberkahan. Nah, kalau masih ingat kemarin, berapa waktu yang lalu kita udah bahas kitab tentang harta yang berkah, gitu kan. Maka keberkahan itu bukan soal jumlah, tapi ziyadatul khair, yang bertambah itu kebaikan. Duitnya banyak tapi kemudian nggak bisa dipakai gitu kan, ya itu nggak berkah. Atau duitnya banyak tapi anaknya jadi berandalan, itu juga nggak berkah. Duitnya banyak tapi istrinya selingkuh, itu juga nggak berkah. Ya, duitnya banyak tapi jadi penyakit, itu juga nggak berkah. Maka yang harus kita pahami, keberkahan itu lebih penting daripada jumlah. Ya. Kemudian pelaku riba kekal di neraka dalam arti sekali diadab di neraka, lama sekali diadab di neraka. Jadi ketika dikatakan kekal, itu bermakna dua. Kalau dia ini orang kafir, ya kekal beneran selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam, maka bermakna lama banget. Seperti dalil orang yang bunuh diri. Dikatakan tentang orang yang bunuh diri, khalidan mukhaladan fiha. Dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Nah, para ulama itu bersisi pendapat tentang kata kekal dan dikekalkan. Apakah benar-benar selama-lamanya atau tidak? Maka itu ada, dari perbedaan itu disimpulkan bahwasanya kalau bunuh diri ini, waktu melakukan bunuh diri dia sambil mengingkari takdir, maka kekalnya selama-lamanya. Ya, karena ingkarnya pada takdir menyebabkan dia kafir. Nah, tapi kalau yang bunuh diri ini tidak mengingkari takdir, cuman dia nggak betah dengan apa yang dia alami, entah sakit, entah apa gitu, maka dia akan diadab terkait dengan bunuh dirinya itu lama sekali. Lama sekali. Sampai kapan? Gue alam nggak tahu. Ya, karena itu pentingnya memahami ilmu itu agar kemudian nggak selalu kalau kata-kata kholid dan mukhola dan fiha atau kholidina fiha terus langsung ini kekal selama-lamanya, berarti makan riba ini kafir ya. Ini kan gaya orang khawarij ya, kita nggak bisa kayak gitu ya. Maka pentingnya belajar itu kayak gitu. Kemudian pelaku riba disebut sebagai orang kafir, kafarin asim. Kafir di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang menyebabkan dia tidak keluar dari Islam tapi dosanya besar banget gitu kan. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan sibahul muslim fusukun, mencaci maki orang Islam itu kefasikan, itu dosa besar. Bahwa kita luhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Kekufuran di sini bukan berarti murtad, bukan. Kufrun duna kufrin, yaitu dosa kekufuran, tapi nggak menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini pentingnya belajar juga kayak gitu. Kalau nggak hati-hati, kena lagi nanti ke pemahaman khawarij. Kemudian selanjutnya, pelaku riba disebut Allah sebagai pendosa. Asim, pendosa, ini kurang, pendosa besar. Asim itu pendosa besar. Ya, kemudian Allah dan Rasulnya menantang perang buat mereka. Kalau kamu perang sama Amerika aja nggak berani, ya toh, sama Israel aja nggak berani, maksud berani nantang perang pada Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu maka orang yang
masih punya akal yang lurus, harusnya takut gitu loh. Harusnya takut. Jadi yang terbaik dalam hidup itu ya usahakan jangan pernah ngutang. Walaupun akhirnya kepepet ngutang silakan, tapi jangan pernah ngutang riba. Itu kalau kondisimu susah. Kalau kondisimu banyak duit, gitu, usahakan sering sodako. Kalau nggak mau sodako, paling nggak sering-sering ngutang. Tapi kalau kemudian ngutangi, jangan pakai riba. Udah, itu hukumnya kayak gitu. Tergantung nanti posisimu di mana. Orang butuh duit atau orang banyak duit gitu kan. Nah, maka ketika kamu membantu orang dan tidak meminta riba, maka Allah punya janji melalui nabinya, wallahu fi aunil abdi madam abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka nolong hamba. Jadi pasti pertolongan Allah itu datang kalau kita orang niatkan bantu orang. Kemudian dalil-dalil yang diharamkannya yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda istanibul sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang merusak, membinasakan. Qala Rasulullah, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mahuna, apa itu? Qala syirku billah, pertama syirik. Kedua sirhu, nah, sihir. Kemudian yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan nah, kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak itu apa? Cara yang dibenarkan oleh agama. Siapa yang melakukan? Pemerintah. Jadi kalau ada manusia dibunuh karena dia bunuh orang, itu benar, gitu. Karena menegakkan hukum kisos. Ada seorang yang dirajam karena dia berzina, itu benar, karena menegakkan hukum zina, hukum rajam pada pezina. Ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, orang bunuh orang, nah, itu dosa besar. Yang ketiga ya. Kemudian wa aklu riba, dan makan riba. Kemudian yang keempat itu tadi. Kemudian yang kelima wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Kakaknya atau adiknya mati, anaknya jadi yatim, harusnya diurusi, artinya dijikok, tapi kemudian ponakannya nggak diurusi. Banyak kan. Kemudian watawalli yaumal zahfi, dan kemudian lari dari medan perang, ngecut gitu kan. Kemudian waqatful muhsanat, mulutnya mencaci maki wanita-wanita yang baik minal mukminat, dari kalangan orang-orang beriman, al-ghafilat sini apa ya? Nggak ada. Al-muhsanat ini orang yang sudah menikah, kemudian al-mukminat orang yang beriman, orang yang suci menikah, dituduh sebagai al-ghafilat, itu sebagai orang yang berzina, sebagai orang-orang yang lalai, maksudnya berzina. Karena kelengahan mereka, karena lengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok jadi 8? Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Aklul malal yatim 5, terus 6, 7. Menuduh orang-orang al-muhsanat ini orang-orang yang menikah dari kalangan orang-orang wanita beriman, al-ghafilat, dengan tuduhan lalai. Lalai itu maksudnya berzina. Allah Ta'ala. Ya, jadi 7 dosa ini merusak, dan riba ada di urutan nomor 1, 2, 3, 4. Wa aklu riba 4. Jadi termasuk dosa besar yang 7, riba nomor 4. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia menceritakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melaknat akilah riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan yang beri makan riba. Jadi makan riba itu di sini maksudnya kerja di bidang-bidang riba. Jadi satpam bank riba, jadi sopir bank riba, jadi teller, jadi kurir bank riba. Wa mukilahu, dan yang ngasih makan riba. Yang makan riba itu siapa? Ya orang-orang yang ngutang di riba, koperasi riba, itu kan ngasih makan. Kalau mereka nggak datang ke situ kan banknya tutup. Tapi karena kamu, nah untuk bila datang ke situ, maka banknya tetap jalan.
wa katibahu dan penulisnya, teller-tellernya, notarisnya, gitu kan. Wa syahidaihi dan dua saksinya, wa qala dan Nabi SAW bersabda, hum sawa, mereka semua podo wae. Ya, hadis yang semisal ya, ini ada juga kontennya adalah minum-minuman keras. Orang yang minum, orang yang menghidangkan, orang yang menjual sama aja. Hadis yang semisal juga ada juga pada konteks orang yang korupsi, arrosi wal murtasi finnar, yang terima suap, yang bagi-bagi suap itu juga masuk neraka. Jadi pada akhirnya kesimpulannya apa? Wala ta'awanu alal ismi wal udban wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Pada akhirnya kesimpulannya adalah tolong menolong itu pada yang baik, ya jangan tolong menolong pada yang jelek. Artinya kalau kamu orang bunuh orang, maka ya kamu sebagai penolongnya dihitung juga ikut membunuh, terlibat. Ya, kamu menolong bandar narkoba untuk jualan narkoba, walaupun kamu nggak jualan dan nggak makan uangnya, maka kamu terhitung juga sebagai penjual narkoba. Dosanya itu. Nah, sehingga yang harus kita pahami, ya, ikan itu ya menyeluruh. Nggak kayak orang kelompok tertentu, dia mengharamkan rokok, tapi dia jualan rokok. Alasannya apa? Kan yang beli bukan kelompok saya. Nah, ini nggak benar. Kalau menurut kamu haram, ya jangan dijual. Udah tahu bir haram itu kan dijual. Alasannya kan yang beli orang kafir, ya nggak boleh. Orang Islam juga nggak boleh jualan bir, walaupun yang beli orang kafir. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu lailata rajulain. Tadi malam aku melihat ada dua orang laki-laki atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasatin. Lalu keduanya mengajakku pergi ke suatu tanah yang muqaddasah, yang disucikan. Fantolakna hatta ataina ala nahrin. Kemudian kami berangkat. Sampai di satu sungai. Sungainya apa? Min damin, dari darah. Sungainya sungai darah. Fihi rajulun qaimun. Di dalamnya ada ya seorang laki-laki yang berdiri. Wa ala wasatin nahri rajulun baina yadai hijaratun. Dan kemudian ada laki-laki lain lagi yang kemudian ada di tengah sungai. Di mana laki-laki yang berdiri tadi bawa batu. Fa aqbala rajulul ladzi fi nahri fa idza arada rajulu ayyakhruja ramar rajulu bi hajarin fihi faraddahu haitsu kana. Jadi ketika yang di tengah sungai tadi berenang ke pinggir, ke arah yang di pinggir sungai yang bawa batu itu nimpukin terus-terusan sekeras-kerasnya gitu kan. Karena ja'ala kullama ja'al yakhruja ramiya fihi bihajarin fayarji'u kama kana fatumahada. Bukan fihi, fami. Mulut. Lempar batu ke mulutnya. Jadi Roma Fifami ini kurang mim ini. Ya. Jadi dilempar batu itu ke mulutnya itu. Pluk sampai mulutnya penuh. Dihajarin dengan batu, bayar jiu kamakana, kemudian balik lagi. Renang lagi, tempukin lagi. Fakultu kemudian aku kata, ada ini siapa orang ini? Pokoknya kemudian dua orang tadi, orang di sini maksudnya adalah mungkin malaikat, ya, rojul. Waqala alladzi ra'aitahu finnahri yang kamu lihat yang ada di dalam sungai tadi akilur riba. Dia yang makan riba. Yang di pinggir siapa? Malaikat yang menghadap. Artinya kalau kamu nekat bermain riba, ya maka nanti ya. Ini hadis dari Bukhari 2085. Tadi hadis apa tuh? Ijma ulama yang mengharamkan riba. Seluruh kaum muslimin sepakat, bahkan bukan ulama doang, kaum muslimin sepakat bahwa hukum riba adalah haram, terutama riba pinjaman atau utang. Maksudnya adalah riba itu terjadinya pada utang. Kalau jual beli bukan riba. Nah, kalau akadnya jual beli bukan riba, tapi keuntungan. Tapi kalau pinjaman maka bentuknya riba.
Bahkan mereka telah sepakat dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama fikih seluruh madhab telah menukil ijma tersebut. Insya Allah nanti kalau Allah mudahkan kita membaca kitab Al-Ijma. Dalamnya adalah kesepakatan kaum muslimin seluruhnya. Atau ulama kaum muslimin. Jadi kita nggak tahu riba itu haram. Ijma tentang pengharamannya dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratib Al-Ijma, Ibnu Rus dalam Al-Muqaddimah wal Mumahadah, gitu. Kemudian Al-Marwati dalam Al-Hawil Kabir, kemudian An-Nawawi dalam Al-Mu'jam, Syarhul Muhaddab, kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ini nama-nama ulama ya, kamu ingat-ingat ya. Jadi kalau kamu belajar dari kitab-kitab ini, insya Allah kamu selamat. Ingat-ingat nih ulama-ulama Islam, An-Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Hazm, Ibnu Rus, Al-Mawardi, dan seterusnya. Al-Mawardi ini punya kitab besar itu terkait dengan politik Islam. Jadi kalau mau belajar politik Islam, jangan dari partai politik, tapi dari kitab-kitab ulama. Dari partai politik, jadinya kamu cuma jadi tukang demo. Nah, kita masuk di tahapan pengharaman riba. Riba adalah penyakit sosial dan budaya yang akut di bangsa Arab saat itu. Saat ini juga sama, di mana Allah tidak mengharapkan secara langsung. Ada tahapannya. Pertama, surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas," dan apa saja tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, wala yarbu indallah, maka riba itu nggak akan menambah kebaikan pada sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, adapun yang kamu datangkan dari zakat, turiduna wajha Allah, yang niatnya adalah mengharapkan wajah Allah, artinya mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wa ulaika humul mud'aifun, itulah yang kemudian akan dilipat ganda. Jadi riba itu nggak akan membuat tambah baik, tapi zakat yang membuat tambah baik. Jadi orang iman jangan lari dari zakat, tapi larilah dari riba. Jadi balik-balik, riba ini rajin, zakatnya lali, pura-pura lupa. Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa riba tidak akan berkembang. Yang berkembang adalah zakat. Ayat tersebut tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang riba pada waktu itu, karena kala itu riba memang belum diharapkan. Baru diingatkan oleh Allah, nah riba itu nggak ada bagusnya, nggak bisa bikin hartamu tambah lu. Kalaupun jumlahnya tambah, nggak akan bikin nambah barokah lu, gitu loh. Ya, maka orang-orang yang cerdas ya harusnya kemudian berpikir tentang riba yang kemudian tidak akan membuat baik hidupnya. Kemudian pada Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat." Haramna 'alaihim thayyibat itu. Dan disebabkan karena kedoliman orang Yahudi itu sendiri. Jadi udah ada haram dan halal dari Allah, ditambah-tambahi, jadi mereka dolim. Jadi kalau dikatakan binatang ini haram, binatang ini halal, mereka nggak puas dengan kata-kata itu. Yang tadinya dihalalkan oleh Allah ditambahi. Oh, bagian lemaknya yang halal lagi mau haram. Nah, binatangnya lagi ngene ngono haram. Ada tambahan-tambahan yang itu nggak perlu gitu loh. Itu orang dolim gitu. Maka pada akhirnya ya karena kelakuan itu, maka ya sekalian haramna alaihim thayyibat. Yang tadinya kami boleh kan haram sekalian itu. Uhillat lahum bisaddihim. Ya. Padahal dulu yang dia haramkan itu halal buat dia. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Itu karena kelakuan dolim mereka dan karena kelakuan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdihimur riba, dan kelakuan jelek mereka adalah mereka juga mengambil ya, harta riba, wa qatnuhu anhu, padahal mereka itu sudah dilarang. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan kelakuan mereka yang jelek lagi adalah mereka suka makan harta orang dengan cara batil. Wa atadna lil kafirin minhum adaban alima, dan kami siapkan buat mereka orang-orang kafir adab yang pedih banget. Makanya di atas menjelaskan mulai haramnya riba bagi orang Yahudi. Jadi karena Yahudi ini tokoh sentral ekonomi pada zaman itu dan sampai hari ini masih sama, mereka adalah bangsa-bangsa pedagang gitu kan, maka ya sudah mulai diharamkan. Ini merupakan pendahuluan yang gamblang gitu. Setelah itu barulah kemudian riba diharamkan buat kaum muslimin juga. Dalilnya dari Quran surat Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, berarti nggak cuma Yahudi dok, tapi orang beriman secara khusus juga, la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba ad'afa mudha'afa. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Ayat ini menjelaskan bahwa riba yang terlarang adalah yang berlipat ganda saja, dan setelah ayat Al-Imran ini tersebut barulah turun ayat terakhir. Jadi ada sinkronisasi gitu loh.
Ya, jadi kalaupun ini pada waktu itu adalah maksudnya yang berlipat ganda saja, tapi kan ada kelanjutannya. Nah, kalau kita ngomong sekarang, terus kita konteksnya berarti yang diharamkan yang wudu tok ini ya nggak bisa, karena semuanya sudah turun. Sama kayak khomer. Khomer itu pengharamannya itu awalnya nggak boleh deket-deket, kemudian yang mabuk nggak boleh sholat, wala taqrabu sholat wa antum sukaro, sampai akhirnya ya innamal khomru wal maisiru wal azlamu rijsun. Gitu. Ya katakan maksudnya khomer itu najis itu. Nah, begitu udah diharamkan, terus kita pakai kaidah itu sekarang gitu kan. Berarti untuk mendem kemudian sholat kayak si apa namanya ada seorang Gus itu ditanya sama yang ngisi pengajian di tengah-tengah para pelacur gitu kan, para wanita-wanita malam gitu kan. Nah itu kemudian ya dalam pertanyaan itu ditanya Gus, saya kalau pulang itu masih mabuk gitu. Boleh nggak saya sholat kata Gusnya. Itu segera itu malah nera sholat. Nah, ini salah ya. Ayatnya jelas dikatakan ya wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat jangan dalam kondisi mabuk gitu. Akhirnya dia apa yang terjadi? Apakah dia berhenti mabuk terus tetap sholat dalam kondisi mabuk? Ya, enggak, dia tetap mabuk dan mabuk tetap sholat. Harusnya kan nggak bisa kayak gitu cara jelasnya. Jelaskannya ya mabuk itu nggak boleh. Harusnya kamu jangan mabuk gitu loh. Sholat ini nggak untuk mabuk, ya berarti aja mabuk, ben iso sholat. Nera sholat ya malah dosa kan gitu. Tapi malah jelaskannya, yo itu sholat karo mabuk. Akhirnya tetap mabuk gitu. Maka ini hal-hal yang harus hati-hati. Ya, kalau kita ketemu pendakwa-pendakwa seperti itu, menurut saya sebaiknya jauh. Karena kalau dia sekali aja sudah berani gampang ya, biasanya nanti nggak hati-hati. Nah, kalau kamu terlalu menikmati dagelannya, ya lama-lama kamu akan terbawa pada kesalahan pikir yang dia punya. Azani Allah yakum. Kemudian ya ayat 275 sampai 279 yang di atas kita baca tadi, ya itu mulai diharamkan riba sekecil apapun. Ya, jadi kalaupun kita pakai kaidah ini, jangan lupa ayat setelahnya itu udah ada. Gitu. Jangan berhenti di sini tok gitu. Ayat setelahnya udah. Lalu riba apa definisinya? Riba itu berdasarkan dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau pertumbuhan. Roba yarbu itu tambahan. Kemudian makna secara istilahnya adalah ya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Yaitu semua imbalan yang terdapat dalam faktor ya atau dalam utang-utang itu adalah riba. Jadi kalau ada utang-utang ada tambahannya riba. Seorang suami utang istrinya dengan perjanjian nanti dalam istrinya mijitin. Nah, padahal saat dulu bojone atau mijiti gitu kan. Maka itu bagian dari riba. Seorang teman, itu orang berteman kuliah, awalnya tiap hari pakat ke kampus pakai motor sendiri-sendiri atau yang satu naik kendaraan umum, tapi karena yang punya motor ini kemudian minjem duit ke yang nggak pernah naik kendaraan, lebih ke naik kendaraan umum, ya sehingga dia punya tabungan terus disileh gitu kan. Terus yang punya motor mengatakan sileon aku udah 1 juta, nanti selama itu belum tak sahur nanti kamu tak bonceng ke kampus gitu kan. Padahal kontrakannya atau hapusannya sama gitu. Jadi yang punya motor ini memang hari-hari itu orang pelit gitu loh. Temennya nggak boleh, jadi temennya jalan kaki kah atau naik umum kah gitu kan. Nah begitu dia minjem duit dia ngomong nanti atau nembok pinjemin setiap hari kamu tak boncengin, maka itu juga bagian dari riba. Jadi riba itu nggak selalu bentuknya duit, bentuknya jasa atau hal yang kemudian ditambahkan itu walaupun itu bukan duit itu termasuk riba. Tapi kalau temennya motor yang punya motor ini hari-hari emang udah boncengin gitu kan, jadi kebiasaannya tiap hari nganterin juga gitu kan. Terus pas minjem duit dia masih ngoncengin nggak apa-apa. Paham ya? Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan mana riba mana bukan. Jadi kalau udah kebiasaannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak tadi suami istri ini tiap malam mesti mijeti gitu. Terus kasih duit ya mijeti ya nggak apa-apa, itu bukan riba. Tapi kalau istri ini malesan nggak pernah mijitin gitu kan. Terus tiba-tiba suami ini karena pengen dipijitin kemudian istrinya karena mungkin punya keinginan pengen beli apa terus dipinjemi duit gitu kan, atau pengen nengokin orang tuanya tapi nggak punya duit itu dikasih duit. Nah maka kemudian diperjanjikan seperti itu, maka perjanjian itu riba ya. Jadi nggak harus duit biar riba itu. Allah taala. Kemudian jenis riba yang pertama ada 2 ya. Pertama itu riba jahiliyah, yaitu riba qard atau riba utang. Di riba karena transaksi utang piutang. Nanti ada riba karena transaksi jual beli. Loh, katanya kalau jual beli bukan riba. Ya nanti kita baca penjelasannya ya. Artinya hukum asalnya itu karena utang. Tapi nanti dalam jual beli itu ada jual beli barang-barang sejenis tapi beda timbangan. Misal
emas batangan, terus dibeli atau ditukarkan dengan emas yang nggak batangan, misal perhiasan yang patah-patah gitu. Nah, tapi emas juga gitu kan. Maka kaidahnya itu harus sawaan bisawaan, harus sama, kemudian yadan biadin, harus tunai. Nah, ketika dilakukan dengan berat yang beda, ya, emas batangannya sekilo, emas perhiasan yang patah-patah itu sekilo 2 on, gitu. Maka 2 onnya ini dihitung riba. Sama kayak misal kamu kalau tukar duit kalau Idul Fitri itu, mau Idul Fitri itu, 100.000 kamu tukerin 55 ribuan, neng sama yang nukerin dipotong, jadi kamu dapatnya cuma 95, gitu. Nah, itu riba. Padahal itu kan bukan utang piutang, itu kan tukar menukar. Tukar menukar itu kan bagian dari jual beli. Jadi jual beli itu ada tukar barang dengan uang, ada kemudian tukar barang dengan barang, ada kemudian tukar uang dengan uang. Jadi termasuk dalam jual beli itu barter. Jual beli itu sebenarnya hakikatnya kan barter toh, menukar gitu. Nah, cuma kalau orang itu pahami, nah situ tukar barang dengan uang, ini terus langsung jual beli. Padahal sebenarnya barang ditukar barang itu juga bagian dari jual beli. Nah, nanti ada barang-barang ribawi yang kalau kemudian diperjualbelikan atau dipertukarkan, itu ada syarat-syaratnya. Nah, itu nanti masuk yang kategori yang kedua. Yang kategori pertama ini adalah utang piutang. Yaitu tambahan dalam utang sebagai imbalan tempo pembayaran. Baik disyaratkan jika temponya jatuh pembayaran atau di awal tempo pembayaran. Inilah riba yang pertama diharamkan. Jadi ini menurut saya kurang tepat ya. Jadi riba jahiliyah yang pertama dulu itu adalah kaidahnya andirni azidka. Kalau kamu bisa bayar on time, nggak ada denda. Tapi kalau kamu telat, kamu nambahin saya, gitu loh. Itu dulu. Nah, sekarang nggak, dari awal itu udah diperjanjikan. Nek kamu tiap nyicil ada tambahannya sekian. Nah, jadi sekarang itu lebih parah. Ya, jadi kalau dibahasakan riba jahiliyah itu dulu itu kaidahnya nek gagal bayar sesuai yang diperjanjikan nambahin. Nah, ini sekarang dipraktekkan di kartu kredit. Kartu kredit itu kalau kamu nyicilnya on time nggak ada tambahan. Tapi begitu kemudian telat gitu, ada tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kesurupan setan, yaitu karena gila, tekanan jiwa. Dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kayak riba, wa halallahu bai'a, dan Allah halalkan jual belinya, wa harrama riba, Allah haramkan ribanya. Kemudian faman ja'ahu, barang siapa yang telah datang kepadanya mau'idah, pelajaran min rabbi, dari Robnya, artinya udah tahu ilmunya, udah ada yang menyampaikannya, udah dengar ceramahnya, kemudian fantaha, kok kemudian dia berhenti, walahu masalaf, maka buatnya apa yang dulu pernah terlewat. Jadi kalau dia dulu pernah melakukan transaksi itu, sekarang ngerti dan tobat, yang dulu ya udahlah nggak apa-apa. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman ada, dan barang siapa yang balik lagi padahal udah tahu faulaika ashabunar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kemudian riba ini juga termasuk yang disabdakan Rasulullah SAW, waribal jahiliyah maudu'un wa awwalu riba ad'uhu ribal Abbas ibni Abdul Muthalib fa innahu maudu'un kullu. Riba jahiliyah itu maudu'un, sudah dihapus. Dan awal riba yang dihapus itu ad'uhu, yaitu riba Al-Abbas ibni Abdul Muthalib, yaitu ribanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, fa innahu maudu'un kullu, maka sekarang semua riba itu sudah terhapus. Artinya udah nggak boleh ada riba sama sekali. Allah dan Rasulnya mengharamkannya karena berisi kedoliman dan memakan harta orang lain dengan batil karena tambahan yang diambil orang yang berpiutang dari orang yang berutang tanpa imbalan. Artinya kalau orang itu mau utang piutang, maka ketahuilah balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi kalau kamu jelas, maka yang kamu harapkan itu balasan dari Allah, bukan dari manusia. Begitu masuk harapan kepada manusia, artinya minta tambahan dari manusia, di situ adalah riba. Ya. Jadi kalau udah berbuat baik, dalam hal ini utang piutang, maka pahalanya itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi kalau transaksi jual beli, kamu berharap keuntungan dari manusia, enggak apa-apa. Dalam ayat yang lain dikatakan jual beli juga bisa dengan Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mau enggak kamu tak tunjukkan sebuah tijarah, jual beli, yang kemudian bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Apa lanjutannya Mas Yahya?
Ala atulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Terus wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu berjuang dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Ya, itulah lebih baik, itulah perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Jadi kita bisa berniaga dengan Allah. Ya, nah, niaganya apa ya tadi itu? Berjuang dengan harta dan jiwa untuk memperjuangkan agama ini. Beberapa bentuk aplikasi riba di masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah beberapa bentuk aplikasinya. Satu, riba pinjaman. Yakni yang digambarkan dalam satu kaidah dalam masa jahiliyah, andirni azidka, tangguhkan utangku, maka kamu tak kasih tambah. Kalau kamu kasih kasih tangguh, udurke waktune tak tambahi. Misalkan si A milik utang terhadap si B. A ini Angga, B ini B ini jenis apa? Enak ya. Oh, enak deh, bibi. Hane hilang, bibi. Angga punya utang kepada bibi. Ya. Ketika tiba waktu pembayaran, si Angga tidak mampu melunasinya, nggak punya duit. Akhirnya dia berkata kepada si bibi, ya, tangguhkanlah utangku. Kasih mundur tuh, jangan sekarang ya, kasih mundur seminggu, kamu tak kasih tambah deh. Nah, maksudnya perlambatlah dan tangguhkanlah masa pembayaran, aku akan nambah utang yang akan kubayar. Harusnya 100.000 jadi 110. Dengan catatan si bibi nambahi 1 minggu. Tentu ya, orang yang memang doyan riba senang banget. Ini rapopo, rawurung seminggu nek mbok kayak saiki malah tanggung jajan malah ditku entek gitu kan, tak jari seminggu nambah jadi 110.000 ya. Udah, dia boleh sama si bibi. Maka penambahan itu bisa dengan cara menambah jumlah utang atau bila berupa binatang dengan menambah umur binatangnya. Jadi janjinya nanti balikin kambing umur setahun, tambahi kambingnya umur setahun 2 bulan itu. Maka kalau diutangkan adalah binatang ternak seperti unta, sapi, kambing akan dibayar dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya. Itu namanya riba. Kemudian Atok menuturkan, dulu saya pernah berutang uang kepada Bani Al-Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, kami akan tambahkan utang yang akan kami bayar, tapi tolong tangguhkan pembayarannya. Maka turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'af. Jadi ayat ini berkaitan dengan sakif kepada Bani Al-Mughirah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. Beliau menjawab, ada orang yang beri utang kepada seseorang, lalu ia berkata, Anda mau melunasinya atau menambahkan jumlahnya dengan ditangguhkan lagi. Kalau orang itu tidak segera melunasinya, maka ia menangguhkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlah. Jadi zaman dulu itu penambahan jumlah karena diundurkan pembayarannya. Dari zaman sekarang, dari awal sudah ditetapkan tambahannya. Berarti sekarang lebih parah apa? Lebih baik daripada dulu? Enggak, lebih parah. Karena tambahannya sudah ditetapkan dari awal. Kau ngutang 1 juta, balik engko sudah 500 ya. Rencana ini. Sudah ditetapkan dari awal. Zaman dulu tuh orang ngutang 1 juta, baliknya 1 juta. Cuman begitu yang ngutang sudah ini nggak mampu, dia akan nemui orang yang punya duit. Aku rasa sanggup, kira kira masalah ini. Diundur ya, gue tak tambahin deh. Oh iya, oke, gitu. Jadi sekarang tuh lebih parah ya. Sudah ditetapkan dari awal. Ya, kemudian bentuk yang kedua, pinjaman dengan pembayaran tertunda. Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Nah, ini ditunda bayarnya, gitu kan. Tapi kemudian ditambahi lagi, dibungai, hampir mirip dengan di atas. Utang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran. Nah, itu sudah disepakati nih. Utang 1 juta, ada tambahannya 200. Bayarnya 2 bulan lagi. Pas 2 bulan dia harus tambah itu. Walaupun masa pinjamannya tepat 2 bulan, dia nggak minta molor. Tapi karena udah disepakati dari awal, 1 juta plus 200, 2 bulan, maka pas 2 bulan bayar ya sudah 200. Nah, ini juga bagian dari riba. Al-Jassas mengatakan riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang, dirham atau dinar yang dibayar secara tunda bersama dengan bunganya. Jumlahnya sesuai dengan jumlah uang, utang, dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Di lain kesempatan, nah ini yang menarik, kesepakatan bersama. Jadi nggak selalu yang disepakati itu kemudian halal, gitu kan. Kalau emang itu melanggar aturan agama, ya itu jadi haram.
Kayak seorang laki-laki yang kemudian membayar atau sepakat dengan seorang PSK gitu kan tentang transaksi dengan dirinya, berapa kalau saya mau pakai jasamu dan seterusnya gitu kan, kalau mau menzinai kamu berapa gitu kan. Mereka sepakat gitu, ada transaksional di situ. Maka itu nggak kemudian menyebabkan halal, tapi haram. Ya, maka kaidahnya nggak selalu yang sepakat itu adalah halal. Para maling itu mereka sepakat untuk kerjasama untuk maling gitu kan. Maka begitu itu yang terjadi bukan berarti kemudian kesepakatan itu menjadi kesepakatan yang halal. Maka perlu dicek. Nah, dalam kasus riba juga sama. Walaupun dua orang itu sepakat, minjem sekian ada tambahannya nanti dibalikkan pada bulan sekian gitu kan. Walaupun sepakat, walaupun saling ridho, maka tetap haram. Maka di lain kesempatan beliau menjelaskan sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkan. Bentuk yang ketiga yaitu dari riba utang piutang yaitu pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan. Nah, kredit bulanan kayak yang sering kita dapati di kredit motor, kredit mobil gitu kan. Itu kayak gitu, rumah. Fahrur Razi rahimahullah mengatakan riba nasiah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyah, yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu. Nah, jadi ini uang tukar uang gitu kan. Cuman itu kan uangnya ini didapatkan setiap bulan sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka minta kepada orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya, lalu mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka terus mendapatkan jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Jadi ngutangi 10 juta, nanti kemudian kesepakatannya jadi 12 juta selama 1 tahun gitu kan. Nah, kemudian dia berpikir nih, berarti dari satu orang saya mendapatkan 2 juta tambahan dari riba. Berarti saya kalau misal hidup saya ini 1 bulan itu butuh duit 2 juta untuk makan, berarti dari satu orang ini saya bisa menghidupi diri saya sebulan. Berarti saya butuh 12 bulan lagi toh, itu 11 bulan lagi toh. Maka berarti saya harus ngutangin 10 juta kali 10 berarti harus kali 11 berarti harus ngutangin duit lagi 110 juta. Agar nanti saya dapat 2 juta kali 11 yaitu 22 juta yang nanti tak gunakan buat hidup selama 11 bulan berikutnya. Ini teori yang digunakan dalam perbankan konvensional kayak gitu. Jadi dana diambil dari masyarakat sekian triliun, terus mereka kemudian melalui manajer-manajer areanya, ya misal manajer area Bank A itu ada di kota Sukoharjo, misalnya gitu, kasih ini kamu jatah kamu sekian ratus atau mungkin sekian puluh miliar gitu kan. Nah, nanti hasil dari perputaran duit itu yang dipinjamkan digunakan untuk bayar operasional dan seterusnya dan termasuk keuntungan yang disetor ke pusat. Nah, logika ini yang kemudian dipakai oleh mereka. Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk di riba jual beli. Silakan kalau ada pertanyaan kirimkan kolom chat. Pertanyaan dari bukunya Mas Eko, silakan dikirimkan. Sambil kita selesaikan bab ini. Riba jual beli, yaitu riba yang terdapat dalam penjualan komoditas riba. Komoditas riba itu apa aja? Emas, perak, gandum, kurma, garam, jawawut. Nah, sebagian ulama masukkan di situ gula. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok, karena ada garam berarti ada gula, gitu kan. Kemudian kalau karena ada kurma dan gandum, maka di situ beras juga termasuk, gitu kan. Karena ada emas dan perak, maka uang juga termasuk. Nah, jual beli ini termasuk atau terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, riba fadl itu apa? Yaitu tambahan. Fadl itu artinya tambahan. Sedangkan secara istilah adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sejenis secara kontan. Jadi ditukarkan dua barang yang sama tapi beda beratnya. Emas 20 gram ditukar dengan emas 23 gram. Maka ribanya 3 gram. Loh kok ada orang mau ditukar emas 20 gram kok ditukar 23 gram? Lah 20 gramnya ini bentuknya emas batangan, 23 gramnya ini bentuknya recekan gitu ya. Pasti orangnya mau lah gitu kan. Dan orang yang punya batangan juga mau. Kenapa mau? Karena 23 gram nanti dia lebur. Kenapa dia lebur ya? Dia ini punya alat pelebur. Nah, kemarin saya ketemu pengusaha penjual mesin peleburan gitu kan, peleburan logam gitu. Nah, tapi kan orang yang 23 gram ini juga penting untuk menukarkan emasnya karena dia ngapain megang yang recekan, anting-anting patah, gelang-gelang patah gitu kan. Ya pasti dia kemudian memilih untuk kemudian menukarkan. Nah, 20 gram batangan ditukar dengan 23 gram recekan, patah-patahan, nah itu nggak boleh. Ya. Maka harus sama beratnya dan harus tunai. Gitu. Sama kayak ini loh.
beras sama-sama maka ketika si beras ditukar dengan uang, maka kaedahnya bebas atau mau dibayar berapa aja bebas, yang penting tunai. Nanti ada insya Allah. Kemudian di bawah fadl ini dilarang dalam Islam dengan dasar, yaitu hadis dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ad-dahabu bidzahabi, emas ditukar emas, wal fiddatu bil fiddati, perak tukar perak, wal burru bil burri, dan gandum bur dengan gandum bur, artinya gandum yang kasar gitu. Coro di sini tuh ya beras yang belum bersih gitu kan. Wasairu bisairi, dan kemudian gandum sair yang sudah baik ditukar dengan yang baik gitu. Kebalik nih. Bur itu yang baik, kemudian ini yang kasarnya. Apa beras katul atau sego katul itu loh. Mirip-mirip gitulah. Cuman ini konteksnya gandum ya. Dua-duanya ini gandum. Satunya gandum yang bersih, satunya gandum yang kasar. Kemudian watamru bitamri, kurma dengan kurma, berarti termasuk di dalamnya adalah kalau dikiaskan dengan kurma, makanan pokok beras, sagu, jagung. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam, termasuk dikiaskan di dalamnya itu tepung, terigu, gula gitu kan. Maka kalau mau ditukarkan dengan jenis yang sama tadi, syarat kemudian sawaan bisawain, ya. Kalau ditukarkan mislan bimislin, yaitu jenisnya sama, ya, sama ukurannya. Kemudian sawaan bisawain, gitu. Kalau mau dipertukarkan dia harus sama beratnya, ya dan biadin, dan harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau kemudian ya berbeda jenisnya, emas tukar perak, perak tukar gandum, gandum ditukar dengan kurma, kurma ditukar dengan garam gitu kan. Maka di sini dikatakan fabi'u kaifa, tukarkan sesuka-suka kalian. Artinya kamu di sini disilakan dijual ya. Artinya silakan kamu jual sesuka kamu. Jadi barter itu bagian dari jual menjual itu. Jual membeli. Nah, ida kana ya dan biyadin, dengan syarat tunai. Jadi ketika kamu punya duit, kamu tukar beras itu silakan. Ya, walaupun harganya misal pasaran 10.000, kamu sepakat 15.000 nggak apa-apa. Nggak sesuai dengan harga pasar nggak apa-apa. Yang penting tunai. Tapi kalau kemudian beras tukar beras, beras IR64 tukar beras Mentik Wangi, ya harus sama beratnya. Lu kan Mentik Wangi lebih mahal, ya memang kayak gitu kaidahnya kalau tukarnya beras. Kalau kamu pengen dihargai mahal, ya maka yang punya beras IR itu suruh jual dulu. Duitnya itu buat beli beras Mentik Wangi. Itu kaidahnya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ya, hadis nomor 1584 berbunyi, adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasairu bisairi, gandum yang kasar dengan gandum kasar, wa tamru bitamri wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, tunai, manzada awis tazada, siapa yang nambahi atau minta ditambahi, fakot arba, dia sudah benar-benar melakukan riba. Al-akhidu wal mu'ti fihi sawa, yang minta dan yang mengambil sama aja, yang ngambil dan yang beri sama aja. Hadis lain yaitu dari Al-Bara ibn Azib bin Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il waridi bidzahabi dainan. Rasulullah SAW melarang jual beli tempo. Artinya kalau kita lihat di atas, kalau sama itu harus timbangannya sama dan tunai. Kalau beda, emas ditukar perak, maka timbangannya beda nggak apa-apa. Artinya emas 1 kilo ditukar dengan perak 5 kilo nggak apa-apa, tapi syaratnya harus tunai. Maka hadis nomor 3 ini menegaskan bahwasanya ketika di sini dikatakan al-waraq bidzahabi, yaitu perak ditukar dengan emas, maka dia nggak boleh dalam bentuk utang atau. Kemudian hikmah pengharaman riba fadl. Kenapa riba fadl ini diharamkan? Hikmahnya adalah tidak diketahui oleh banyak orang karena secara dohir jual beli itu tidak mengandung manipulasi. Nah, merupakan satu hal yang logis bahwa pasti
bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Nah, kita pakai logika ya, tadi beras menir nggak mungkin sama dengan yang utuh, tapi tetap Nabi meminta untuk ditukar dengan yang sama. Kalau satu sok kurma bagus dibeli dengan 2 sok kurma jelek, secara logika nggak ada yang salah. Lalu di mana letak baik diketahui hikmahnya atau tidak, akan tetapi kalau kita mengetahuinya maka itu akan semakin baik dan menenteramkan. Jadi secara kaidah akidah, maka apapun perintah dan larangan itu harus kita taati. Satu dulu, itu dipegang dulu. Kemudian kalau kemudian kita belum ketemu hikmahnya, ya tetap harus taat. Yang kedua. Tapi kalau kemudian akhirnya kita ketemu hikmahnya, maka insya Allah itu makin menguatkan keimanan kita. Jadi jangan dibalik-balik kayak orang-orang murjiah, orang-orang liberal, dia kalau nggak ketemu hikmah dia nggak akan kemudian melakukan syariat. Kata mereka, kalau saya jilbaban tapi saya masih maling, ngapain saya harus kemudian jilbabin hati saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi dengan Rabbmu, mereka pada akhirnya nggak beriman sampai mereka kemudian berhukum dengan apa yang perkara, menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka enggak dapati dari hati mereka, dari diri mereka, yaitu rasa berat untuk menjalankan apa yang kamu putuskan, wa yusallim taslima, dan mereka kemudian menerima dengan sepenuh hati. Nah, maka kemungkinan penjelasan hikmah yang paling jelas tentang keharaman riba fadl ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba fadl ini barangkali mengiringi kepada riba nasiah. Jadi penulis mencoba untuk menganalisa hikmahnya adalah karena riba fadl ini jalan menuju riba nasiah. Kayak haramnya pacaran karena nanti potensi orangnya berzina. Lu berarti nek pacaran nggak berzina nggak apa-apa, ya nggak boleh tetap. Ya, karena potensi dia mabuk. Tetapi kan kalau aku di diskotik aku minum Fanta, aku nggak ngemabuk, gitu, tetap nggak boleh. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar akan mendorong untuk menjualnya dengan pembayaran tertunda. Itulah yang disyaratkan dalam sabda Nabi SAW, la tabi'ud dzahab bil dzahab, jangan kamu jual emas dengan emas, wal waraq bil waraq, misalnya kecuali sama, wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan kalian menjual sesuatu yang salah satu diantaranya, wala tabi'u syai'an ghaiban, dan kamu jangan jual sesuatu yang nggak ada barangnya, tawar-nawarin tapi nggak ada barangnya, minha, gitu, darinya. Kemudian bina jizin fa inni akhafu alaikumur roma, ya, dengan sesuatu yang belum ada, sesuatu yang sudah ada. Jadi barangnya nggak ada, mangganya nggak ada, terus diperjualbelikan pakai duit yang ada, karena aku takut ya, kalian tertimpa aroma. Roma itu yaitu riba. Jika Allah melarang kita mengambil kelebihan dalam jual beli komoditi riba fadl secara langsung, padahal kelebihan itu secara kualitas, kriteria, bentuk, dan sejenisnya, maka lebih layak, lebih masuk akal, yang tidak ada imbalannya, tapi hanya semata-mata penangguhan waktu. Jadi hadis ini sebenarnya mempertegas bahwasanya riba fadl itu berpotensi menimbulkan inflasi. Jadi jual beli nggak ada barangnya, nggak ada underlyingnya, orang bertransaksi terus gitu, sampai akhirnya begitu macet gitu, bubble transaction. Bubble transaksi ini yang kemudian orang itu seolah-olah transaksinya gede, tapi sebenarnya barangnya nggak ada. Barang satu tapi ditukar-menukarkan terus, tapi barangnya ini sebenarnya dipegang di satu tempat atau diletakkan di satu tempat, nggak pernah berpindah tangan itu. Jadi mereka yang kemudian bertransaksi ini nggak megang dalam agama ini. Makanya dibahasakan oleh Nabi SAW, aku takut aroma. Bahasanya diterjemahkan riba, tapi lebih kepada bisa bermakna inflasi. Gitu. Jadi satu kondisi di mana tak uang itu nilainya jadi turun gitu, karena ada kondisi-kondisi ekonomi dan lainnya. Ditransaksikan meneh. Itu terjadi di dunia forex. Forex itu kamu nggak pernah tahu minyaknya, kamu nggak pernah tahu emasnya, nggak pernah tahu tambang-tambang tertentunya, tapi diperjualbelikan seolah-olah kamu down gitu, berantakan semua. Nah, komoditi riba. Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada 6 jenis harta. Ya tadi itu emas, perak, kurma, syair, gitu kan, bur,
dan garam. Oleh karena itu emas tidak boleh ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara cash kontan di majelis akad transaksi. Namun mereka berpendapat apakah di sana ada ilat sebab pelarangan yang menjadikan benda lain selain komoditi di atas menjadi komoditi ribawi. Maka terdapat dua pendapat. Satu, riba hanya berlaku pada 6 komoditas tersebut dan tidak ada ilat yang dapat dijadikan dasar untuk menganalogikan hukum pada ke-6 komoditas tersebut. Ini adalah pendapat madhab dohiriyah. Madhab dohiriyah itu suka melihat dohir. Kalau dikatakan emas, ya emas, perak, ya perak. Itu nggak bisa dikiaskan. Yang kedua, ada ilat. Nah, sehingga ini pendapat ini yang kemudian bisa dianalogikan adanya barang-barang lain selain 6 itu, dan ini pendapat mayoritas ahli fikih. Pendapat yang rojih adalah pendapat mayoritas ahli fikih karena syariat secara umum tidak mungkin membedakan antara hal-hal yang serupa. Mayoritas ahli fikih menyetarakan ke-6 komunitas itu dengan segala komuniti yang ilatnya sama. Namun demikian, ya mereka berbeda pendapat dalam menentuan ilat ribawi pada kondisi tersebut setelah mereka sepakat bahwa komoditi ribawi tersebut terbagi menjadi dua ilat, yaitu emas dan perak satu ilat, sedangkan 4 lainnya ilat yang lain. Ya, artinya ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah 6 tadi itu cuma contoh pada masa Nabi, yang mana nanti sampai hari kiamat itu akan berkembang. Nah, perkembangan ini kalau dianalogikan sama dengan 6 item itu, ya berarti itu bisa dianggap sama. Kayak yang pernah saya jelaskan, ada seorang ulama atau seorang yang dianggap ulama oleh sekelompok manusia, kemudian mengatakan, ya ditanya hukum anjing itu apa, maka dia kemudian mengatakan kepada muridnya, cariin di Al-Quran, kalau ada tak haramkan, tapi kalau nggak ada ya saya nggak. Maka ya kalau kayak gitu caranya ya Al-Quran harus berisi nama-nama binatang. Maka Al-Quran kemudian tidak bisa memenuhi unsur jawami'ul kalim kalau begitu. Padahal Nabi SAW mendapatkan wahyu dalam bentuk jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang sederhana tapi maknanya luas. Gitu. Nah sehingga pakai kaidah apa? Kulina bin minasibah. Makannya haram. Nah, sehingga anjing bisa dimasukkan di situ gitu loh. Nah, maka terkait dengan halal haram barang ribawi ini yang 6 ini kalau kemudian terlalu saklek cuma 6 ini tok gitu. Sedangkan konteks riba itu menjadi luas, ya tentu banyak orang yang menggampangkan. Oleh karena itu maka yang paling benar kalau pakai kaidah jawami'ul kalim, kalimat yang luas itu berarti ya barang-barang yang ribawi itu bisa yang lain selain 6 itu. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang ilat emas dan perak. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah kalau dipertukarkan beratnya harus sama. Kemudian mazhab Malikiyah memandang bahwa ilat emas dan perak adalah as-samaniyah, yaitu nilainya, sehingga itu bisa menjadi alat tukar jual beli. Sehingga dalam konteks mazhab Malikiyah termasuk dalam kias pada emas dan perak adalah mata uang. Kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa ilat emas dan perak adalah jenis barang berharga. Sehingga nanti yang termasuk diribakan yang bisa dikiaskan ke situ ya perak, permata. Itu kan berharga tuh permata atau bahan tambah. Mazhab Malikiyah tadi apa? Yaitu samaniyah. Gitu kan. Maka apapun yang memiliki nilai tukar seperti emas dan perak, maka alasan fungsional sebagai riba fadil juga terdapat padanya. Artinya kalau mata dianggap samaniyah ini sebagai ilatnya, faktor sebab diharamkannya, maka mata uang termasuk di situ. Oleh karena itu, berbagai jenis mata uang modern disertakan dalam dengan disamakan, disetarakan, sehingga semua hukum riba fadil diberlakukan pada uang-uang tersebut. Kemudian ilat 4 komoditas lainnya, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memandang bahwa ilatnya adalah takaran, ya terkait gandum, kemudian juawut, kemudian gula, garam. Nah maka ilatnya ini kurma juga gitu adalah takarannya. Maka seluruh ditakar itu masuk. Ya. Malikiyah memandang bahwa ilatnya adalah makanan pokok yang dapat disimpan, muddakhor, yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Syafi'iyah memandang ilatnya adalah makanan yang bisa dimakan. Maka menjadikan semua jenis makanan bisa masuk dalam barang ribawi. Nah, dalam persyaratan ini pendapat Malikiyah lagi yang lebih menenteramkan hati, yakni pada keberadaan sebagai bahan pokok yang bisa disimpan. Sehingga semua makanan pokok yang bisa disimpan itu bisa dianggap sebagai ribawi. Sehingga kalau tadi konteksnya adalah garam, kemudian gandum, kemudian jawawut, kemudian apa? Satu lagi kurma.
Maka kalau dikontekskan sebagai bahan pokok yang bisa disimpan, berarti beras, jagung, gandum, sagu, nah itu dikiaskan menjadi sama, sehingga kalau itu dipertukarkan dengan jenis yang sama, maka beratnya harus sama dan harus tunai. Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengamati 4 komoditas tersebut pasti akan mendapat 2 kriteria di atas, yaitu bisa dimakan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Kedua, sungguhnya tujuan dari diharamkan riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam hal jual beli mereka. Dengan demikian, itu harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh mereka seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan. Intinya kenapa kok 4 barang itu? Karena 4 barang itu penting banget waktu itu. Makanya kalau di situ kemudian ada garam, maka dikiaskan juga gula, ya bisa. Ini adalah pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka hukum jual beli komoditas ribawi tidak terlepas dari 2 keadaan. Pertama, kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis yang sama, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, jagung dengan jagung, maka berlaku syarat sama ya, dalam kuantitasnya, beratnya, kemudian dibayar secara tunai di majelis akad. Ya. Masalan bim, bukan masalan ini. Mislan bimislin, sawaan bisawa ini. Ya, dia harus sama, ya, timbangannya dan jenisnya. Artinya mislan bimislin ini ya gandum karo gandum, jagung dengan jagung, sawaan bisawain juga timbangannya harus sama, ya, dan biyadin harus tunai. Ini juga berlaku pada emas, perak, dan sejenisnya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ubadah bin Somit, ad-dahabu bid-dahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, was-sa'iri, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bimislin, mislan ya, bukan masalan, mislan bimislin, sawaan bisawain ya dan biyadin, fa-idha ikhtalafat hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana ya dan biyadin. Ini yang dimaksud juga dengan kaidah idza bi'a ribawiyin, apabila kemudian komoditas ribawi diperjualbelikan bijinsihi dengan jenisnya wajabat tamasulu, maka harus sama. Hukum ini tetap berlaku meskipun berbeda kualitas. Misalnya beras kualitas bagus sekilo, beras kualitas sedang 2 kilo. Ini tetap disebut riba. Tadi saya contohkan beras menir dengan beras utuh gitu ya. Sekilo semua sekilo. Maka solusinya kalau emang nggak mau, maka beras bagusnya jadikan uang, maka belikan beras yang jelek. Atau dibalik, kalau yang jelek mau tukar yang bagus, yang jelek jual dulu, maka belikan beras yang bagus. Oh ribet men, ini aturan agama. Udah, nggak usah ngomong ribet. Gitu. Pokoknya aturan agama manut ngono wae. Nah, maka perhatikan hadis berikut. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'mala rajulan ala Khaybar. Rasulullah SAW yang mempekerjakan seorang laki-laki pada Khaybar, perkebunan kurma Khaybar. Baca'ahu bitamrin janibin. Kemudian dia membawa kurma janib. Janib pilihan gitu kan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, Akullu tamrin Khaybar hakadha. Apakah semua kurma Khaybar itu bagus-bagus kayak gini? Qala, dia mengatakan, la wallah ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Demi Allah enggak. Inna lana'khudhu as-sa'a min hadhihi bis-sa'ain. Kami nuker nih, yang bagus nih 1 sok dengan 2 sok yang jelek. Was-sa'aini bis-salasah. Dan kami tuker nih 2 sok ini dengan kemudian 3 sok. Sok itu literan. Kalau di kita itu literannya itu 1 sok itu sekitar 3 liter kita. Literan Arab ini. Ya, maka dia mengatakan 1 sok kita tukar 2, 2 sok kita tukar 3. Pokoknya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, la taf'al, jangan lawan ini. Bi'il jam'a bid-darahim, jual dulu semuanya dengan dirham. Bid-darahim janiban. Kemudian dengan dirhammu itu kamu belilah itu kurma yang bagus tadi itu. Ya, jadi itu kamu jual aja, dapat duitnya kamu tukar. Yang harus kita rasanya Nabi sudah mengajarkan ya nggak boleh kemudian dipertukarkan walaupun satunya jelek satunya baik, kalau jenisnya sama itu beratnya harus sama. Tapi kalau tetap nggak mau, nggak terima dengan kondisi itu, ya jual aja. Nanti kalau udah jenisnya beda, 1 kurma 1 uang, maka bebas. Dan kedua, apabila komoditi riba yang ditukarkan berlainan jenis, maka tidak lepas dari 2 keadaan. Berlainan jenis nih, ada duit tukar kurma, ada kurma tukar gandum, ada gandum tukar
gula atau garam atau jagung. Maka berbeda jenis namun sama dalam ilat ribawinya seperti kurma dengan gandum atau garam dengan gandum. Gitu. Jadi ilatnya sama, kan tadi ada dua tuh. Ilatnya sebagai mata uang atau nilai, yaitu emas perak, kemudian ilat sebagai bahan pokok yang 4 sisanya. Ya, 4 sisanya. Itu ada gandum, ada kurma, ada juawut, kemudian ada garam, 4 sisanya. Maka ini dua ilatnya kan beda tuh. Nah, maka kalau itu sama dalam ilatnya, yaitu kurma yang 4 ini, di antara 4 ini dipertukarkan, atau di antara dua ini dipertukarkan, dan perak, gitu kan, maka itu wajib dilakukan secara cash di majelis akad dan dalam transaksinya tidak disyaratkan kesamaan kuantitas. Jadi emas ditukar dengan apa namanya perak, maka harus cash, walaupun tidak dalam timbangan yang beda. Emas sekilo ditukar perak 2 kilo boleh. Gandum ditukar dengan garam. Gandum sekilo ditukar garam 2 kilo boleh, gitu kan. Tapi harus cash. Ini berdasarkan hadis dari Ubadah bin Somit, Nabi SAW mengatakan, "Idza ikhtalafat hadil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kalau berlainan jenis, maka silakan dipertukarkan, diperjualbelikan sesuka kalian, namun harus cash, gitu. Dengan demikian, bila berbeda jenisnya namun ilat ribawinya sama, maka hanya diwajibkan pembayaran cash dalam majelis akad. Ini yang dikenal dengan riba. Inilah yang dikenal dalam kaidah riba fadl. Jadi harus cash, tapi beratnya beda nggak apa-apa. Gandum dengan garam itu beratnya beda nggak apa-apa, tapi harus cash. Nah, wa bi ghairi jinsihi wajabat taqabudu faqat. Apabila dijual dengan selain jenisnya maka wajib kontan saja. Yang kedua, berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis ilatnya. Jadi emas ditukar dengan garam, atau perak ditukar dengan gandum, atau duit ditukar dengan jagung, misalnya gitu. Maka di sini dikatakan apabila beda jenis dan ilatnya maka tidak diwajibkan kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai. Ini yang dimaksud dengan kaidah idza ikhtalafatil illatu falam yajib syai'. Dan apabila berbeda ilatnya maka tidak ada hukum apapun. Jadi nggak wajib sama dan nggak wajib tunai. Jadi boleh ngutang. Artinya kalau kamu punya duit itu kan berarti kan di emas dan perak nih duit sini. Terus beras itu kan berarti termasuk kelompok bahan makanan toh. Maka kalau kamu mau beli beras dengan cara ngutang, sepakati harganya dulu. Nah, misal tunainya 10.000, kamu mau ngutang, berasnya jadi 12.000 harganya. Gak apa-apa, sepakati dulu di awal, maka boleh ngutang beras. Paham ya? Tapi kalau kemudian emas ditukar dengan perak, terus ngutang, nggak boleh. Nah, syaratnya harus tunai, nggak perlu sama. Emas dengan emas, timbangannya harus sama dan harus tunai. Nah, ini harus jeli. Kalau ngantuk-ngantuk angel gitu. Maka perlu diketahui satu, dalam syariat rampung-rampung atau oh 65, dikit lagi berarti. Oke, lanjut ya dikit lagi. Dalam syariat mata uang setiap negara dianggap sebagai satu jenis tersendiri. Ya. Mata uang setiap negara satu jenis sendiri. Oleh karena itu mata uang rupiah dalam satu jenis, rial dalam jenis yang lain. Jadi beda mata uang itu beda jenis ya. Ya, maka kemudian dolar pun satu jenis yang lain. Dengan demikian bila mata uang rial ditukar dengan rupiah, berarti kan dari kelompok samaniyah ini kan, kelompok-kelompok ini yang punya nilai tukar, maka pertukarannya diperjualbelikan, disebut atau dianggap sebagai komoditas ribawi yang berlainan jenis, uang satu dengan yang lainnya, namun satu ilat. Ya, uang rupiah ditukar dengan dolar, itu jenisnya dianggap beda, tapi satu ilat sebagai samaniyah. Sehingga ketika itu terjadi di situ, maka berarti apa? Secara nominalnya harus bebas, nggak harus sama, tapi harus tunai. Nah, jadi kalau $1 ditukar dengan 10.000 rupiah, boleh. Nggak harus $1 ditukar Rp1, enggak. $1 ditukar 10.000 rupiah, boleh gitu. Tapi harus tunai. Dengan syarat berlangsungnya pembayaran secara kontan. Dengan demikian, membeli emas dengan mata uang rupiah, berarti emas karo uang ya, itu termasuk di sini, berarti ya bisa gitu, dengan jumlah berapapun. Misal Angga beli ke saya 1 gram saya hargai 1 juta, Eko beli ke saya 1 gram saya hargai 1,5, kok sepakat nggak apa-apa, tapi harus tunai. Karena emas tidak boleh dibeli dengan mata uang rupiah secara utang, karena itu termasuk riba. Jadi ngutang, beli emas tapi diutang nggak boleh. Ini kaidah ya. Jadi kamu harus paham.
Karena ya namanya wanita ya, kadang tuh sok pengen beli emas, tapi rada duit gitu kan. Akhirnya nyicil emas, nah ini nggak boleh. Nyicil emas nggak boleh. Di bank itu kan banyak. Nah, kamu mau pakai cicilan emas 100 gram, terus kamu lakukan selama 100 bulan, terus kamu nyicil tiap bulan, lepok duit semene, nggak boleh. Yang boleh gimana? Ya dicontohkan mbah-mbah kita dulu. Dia dagang, dia ke sawah, nanti punya duit, dia belikan emas semampunya. Di suatu segram beli segram, bisa beli 2 gram 2 gram, kumpulkan. Begitu udah banyak belikan kebo, kebunnya mana banyak belikan sawah. Mbah saya dulu kayak gitu. Jadi begitu kemudian punya anak 5, 6 atau 7 saya nggak tahu, lupa. Nah itu setiap anaknya itu dapat sawah satu, rumah satu dari hasil lumpuk-lumpuk kayak gitu. Jadi padahal mbah saya itu nggak sekolah. Jadi mbah-mbah dulu itu lebih luar biasa. Kemudian emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan yang tentunya turun kadarnya jadi 22 karat dan 21 karat atau lainnya dengan emas dan mata uang atau mata uang, muamalah ini termasuk dalam kategori riba fadl dan diwajibkan padanya kesamaan kuantitas dan pembayarannya juga harus tunai. Ya, Majelis Ulama Saudi Arabia ya berfatwa dalam masalah ini. Maka emas tidak boleh dijual dengan emas, begitu pula perak dengan perak kecuali dengan kuantitas atau harus tunai. Harus sama kuantitasnya dan harus tunai. Baik kedua komunitas tersebut berupa emas yang telah dibentuk, perhiasan, atau berupa emas batangan. Juga walaupun kedua komunitas tersebut berupa mata uang kertas atau salah satunya mata uang kertas dan lainnya berbentuk emas batangan, maka juga harus tunai. Ya, jadi walaupun itu bentuk perhiasan, maka tetap dihitung timbangannya. Enggak kemudian, lo kan ini kan 22 gram, yang batangan 24 karat, yang ini 22 karat. Ya enggak, tetap ditimbang. Maka harus hati-hati. Kemudian terakhir, riba nasi'ah. Itu apa tuh? Yaitu dalam bahasa Arab artinya pengakhiran. Kalau tadi itu penambahan, kalau ini pengakhiran. Adapun dalam istilah fikih, nasi'ah adalah pengakhiran serah terima pada suatu komunitas ribawi yang salah satu ilatnya ada pada riba fadl. Atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tunda dalam jual beli komunitas riba fadl. Kalau salah satu komoditi riba fadl dijual dengan barang riba fadl lainnya, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lainnya, diperbolehkan adanya ketidaksamaan namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Jadi ditunda penyerahannya. Aku beli emas mungkin gitu kan. Nyoh duitnya tapi emasnya nanti diserahkan nanti gitu kan. Sebulan lagi gitu. Nah, ini nggak boleh. Termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Sehingga dalam kaidah ini jual beli emas secara online nggak boleh. Karena apa? Karena kamu bayarnya sekarang, terima emasnya masih 2-3 hari yang akan datang sesuai dengan paket kurir yang dikirimnya. Walaupun kirimannya dari Papua, bisa seminggu. Nah, itu nggak boleh. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus kontak. Nas-nas pengharapan riba mencakup semua jenis riba yang telah ditetapkan di atas. Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangan secara syar'i. Namun, menghukumi banyak keadaan sebagai muamalah ribawi atau bukan memerlukan penelitian dan kehati-hatian. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan peringatan dalam hal ini dalam bab pembahasan riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama. Inilah hakikat fikih. Ilmu fikih bukanlah sekedar pinter berfatwa yang memberatkan, karena itu mampu dilakukan oleh banyak orang. Artinya kalau cuma ngomong yang angel-angel banyak orang bisa. Namun sejatinya fikih adalah bisa memberikan kelonggaran dari orang yang terpercaya keilmuannya. Maka dalam masalah rumit seperti ini wajib hati-hati. Sehingga walaupun hasilnya tidak tepat, minimal mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.